Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning class. Bagaimana nih kabar kalian pagi-pagi hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat selalu dan semangat belajar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki chapter 3. Sebelumnya Ibu sudah memberikan sedikit materi tentang cardinal dan ordinal number. Ada yang masih ingat cardinal dan ordinal number itu seperti apa? Cardinal number itu seperti 1, 2, 3, 4 and each other. Lalu selanjutnya ada ordinal numbers. Ordinal numbers itu seperti first, second, third, seperti itu. Nah, selanjutnya pada hari Rabu kemarin pertemuan sebelumnya juga Ibu dengar sudah diberikan sedikit penjelasan mengenai apa saja sih yang akan dibahas di chapter 3 ini. What time is it? Oleh Bu Noviah ya. Nah, sebentar. Di chapter 3 ini, what time is it? We will learn about to tell the time, waktu, to tell the date, tanggal, to tell the day, hari, to tell the month, bulan. Next. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan tentang cardinal dan ordinal numbers. Jadi di time ini kita akan lebih sering menggunakan cardinal number. Kita mulai dari 1. Oh ya, sebelumnya di bagian to tell the time ini kan mengenai jam ya. Nah, di dalam jam itu biasanya terdapat 12 angka, hanya 12 angka seperti gambar ini ya. Jadi untuk penyebutan jam, misalnya ada contoh, kalau dalam bahasa Indonesia pukul 1 siang itu sama saja dengan pukul 13.00. Nah, dalam bahasa Inggris itu tidak ada penyebutan waktu atau jam 13 o'clock, itu tidak ada. Lalu bagaimana Bu untuk membedakan penyebutan waktu pada siang hari, pagi hari, malam hari Bu? Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 2 untuk penyebutan waktu. Dalam putaran pertama atau kita bisa sebut dengan PM atau meridian, itu dimulai dari pukul 12 malam sampai 12 siang. Contoh example, pukul 8 pagi 8 PM, pukul 5 subuh 5 PM, pukul 11 siang 11 PM. Lalu untuk putaran kedua PM Post Meridian dari jam 12 siang sampai 12 malam. Example, pukul 1 siang pukul 1 siang 1 PM, pukul 6 sore 6 PM, pukul 10 malam 10 PM. Untuk lebih mudah mengidentifikasinya, IM itu digunakan pada pagi hari, di subuh, seperti itu. Lalu untuk PM biasanya digunakan untuk sore hari dan malam hari. Selanjutnya, lalu
bagaimana Bu untuk penyebutan waktu jika jarum panjang tepat di angka 12 serta jarum pendeknya juga di angka 12 Bu? Jika pada siang hari kita bisa sebut atau cara penyebutannya itu 12 near lunch atau pukul 12 dekat dengan waktu makan siang. Nah, contoh nih untuk perbedaan penggunaan PM dan PM. Di sini ada contoh jarum pendek di angka 7 dan jarum panjang di angka 12. Untuk penyebutan jam 7 pagi, kita menggunakan PM 7 AM atau kita bisa menyebut dengan 7 in the morning jika di pagi hari. Jika yang dimaksud jam 7 malam, kita menggunakan akhiran PM, di belakangnya ditandai dengan PM, atau kita bisa sebut dengan 7 in the morning. Selanjutnya kan 1 jam itu ada 60 menit ya. Ini kalian bisa lihat ya, contoh gambar jamnya. Jika jarum panjang atau jarum menit berpindah di satu angka, itu bernilai 5 menit. Contoh, jika jarum panjangnya di angka 12 lalu berpindah di angka 1, itu bernilai 5 menit, atau kita bisa sebut lewat 5 menit. Jika jarum panjangnya berpindahnya di angka 2, berarti bertambah lagi 5 menit menjadi lewat 10. Itu selanjutnya kalian bisa lihat ya, di sini jamnya itu dibagi 2 untuk lebih mudah mengidentifikasinya. Untuk sebelah kanan menggunakan pas, dan untuk sebelah kiri menggunakan to. Maksudnya pas dan to itu apa sih Bu? Jadi kata pas dalam to tell the time itu bermaksud atau memiliki makna bahwa memiliki makna lewat. Lalu kata to memiliki makna menuju. Nah, penyebutan waktu itu juga ada penyebutan khusus. Ada beberapa angka yang memiliki penyebutan khusus seperti angka 3, angka 9, dan angka 6. Jika jarum panjangnya itu berada di ketiga angka itu, maka memiliki penyebutan khusus. Jika di angka 3, jarum panjangnya di angka 3, kita bisa menyebutkan dengan quarter past. Ingat tadi sudah dibagi 2 dalam penyebutan waktu ya. Masih ada gambarnya. Jika di sebelah kanan menggunakan kata past, jika di sebelah kiri menggunakan kata to. Nah, angka 3 kan di sebelah kanan, maka menggunakan kata past, quarter past. Lalu jika jarum panjang berada di angka 9, berarti menggunakan kata to, quarter to, seperti itu. Mungkin masih ada yang bingung, quarter itu apa sih Bu? Quarter itu sama saja dengan 15 menit. Itu.
Jadi jika jarum panjangnya di angka 3, quarter past, kita bisa menyebutkan lewat 15 menit. Jika jarum panjangnya di angka 9, kita bisa menyebutkan 15 menit menuju itu. Lalu tadi Ibu juga menyebutkan jika jarum panjangnya di angka 6 juga memiliki penyebutan khusus, yaitu a half past. Nah, di sini tidak ada a half to, hanya a half past yang memiliki makna lewat 30 menit. Nah, selanjutnya ada contoh jam 7 lebih lewat 10 menit. Tadi Ibu sudah menjelaskan jika perpindahan jarum panjang di setiap angka itu memiliki nilai 5 menit. Nah, itu kan jarum panjangnya ada di angka 2. Berarti telah berpindah sebanyak 2 angka menjadi lewat 10 menit. Lalu dan itu terletak di sebelah kanan ya, jarum panjangnya berada di sebelah kanan, berarti menggunakan kata pas. Dan jarum pendeknya menunjukkan angka 7, sehingga kita bisa menyebutkan atau membacanya 10 past 7, pukul 7 lewat 10 menit. Selanjutnya ada contoh lagi, jam pukul 5 lebih 18 menit lewat 18 menit. Jarum panjangnya tidak tepat ya. Jarum panjangnya berada di sela-sela angka 3 dan 4 pada titik-titik yang ketiga, berarti memiliki arti lebih lewat 18 menit. Berada di sebelah kanan, tetap menggunakan kata pas, jarum panjangnya ya. Dan jarum pendeknya di angka 5 tapi lebih sedikit di antara 5 dan 6. Berarti kita bisa menyebutkan 18 past 5. Itu juga bisa 18 past 5. Nah, tadi kan sudah yang bagian pas. Kita sudah belajar mengenai yang kata pas sebelah, penyebutan untuk kata pas yang di sebelah kanan. Sekarang kita menuju ke kata to yang bagian sebelah kiri, penyebutan untuk kata to. Contoh ya, jika jarum panjang berada di angka 8, berada di sebelah kiri, menggunakan kata to. Atau kita bisa menyebutkan 22 yang memiliki makna 20 menit menuju. Selanjutnya di sini ada contoh lagi ya, pukul 5 lebih 55, pukul 5.55. Kita lihat jarum panjangnya berada di sebelah kiri, berarti menggunakan kata to dan menunjukkan di angka 11. Atau kita bisa menyebutkan 52. Lalu untuk jarum pendeknya hampir mendekati angka 6. Jadi kita bisa menyebutkan dengan 5 to 6 atau memiliki makna 5 menit menuju pukul 6. Seperti itu. Nah, lalu untuk penyebutan jika jarum panjangnya berada tepat di angka 12 itu bagaimana, Bu? Kita bisa menyebutkan
dengan o'clock. Contohnya ya, pukul 3 tepat, jarum pendeknya di angka 3. Lalu jarum panjangnya tetap berada di angka 12, tepat di angka 12, sehingga kita bisa menyebutkan 3 o'clock, pukul 3 tepat. Contoh lainnya, jika jarum pendeknya berada tepat di angka 12 juga, bagaimana? Berarti kita bisa menyebutkan dengan 12 o'clock atau pukul 12 tepat. Jika jarum pendeknya berada di angka 1 dan jarum panjangnya berada di angka 12 tepat, kita juga bisa menyebutkan 1 o'clock, pukul 1 tepat. Selanjutnya, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, angka 3 dan angka 9 itu memiliki penyebutan khusus, quarter. Jika jarum panjangnya berada di angka 3, berarti kita menyebutkan quarter past, karena bagian kanan itu diikuti dengan kata half. Lalu jika jarum panjangnya berada di angka 9, kita bisa menyebutkan quarter to. Contoh 9.15, jarum panjangnya berada di angka 3, sehingga kita menggunakan kata quarter past karena berada di wilayah sebelah kanan, menggunakan kata past. Dan jarum pendeknya menunjukkan angka 9, sehingga penyebutannya menjadi quarter past 9, pukul 9:4 atau 15 menit. Lalu tadi juga itu sudah menyebutkan kalau jarum panjangnya di angka 6 juga memiliki penyebutan khusus, yaitu a half past. Nah, a half past itu tidak ada kata a half to, sehingga seperti contoh ya, 9.30, penyebutannya menjadi half past 9, pukul pukul 9:30 menit, gitu. Jadi kesimpulannya, PM, antemeridium, itu dimulai pukul 12 malam hingga 12 siang, sedangkan untuk PM, post meridium, dimulai dari pukul 12 siang hingga 12 malam. Selanjutnya, jika jarum panjang berada di angka 12 tepat, maka disebut o'clock. Jika jarum panjang berada di angka 3 dan 9, menggunakan kata quarter. Jika di angka 3 berarti quarter past, jika di angka 9 berarti quarter to. Lalu, jika jarum panjang berada di angka 6, kita menyebutkan dengan half past. Seperti itu. I think enough for today. Selamat belajar kembali. Jangan lupa jaga kesehatan, semangat belajar terus, dan jangan lupa menuliskan nama kalian di kolom komentar sebagai bentuk presensi kalian. Okay? I think enough for today. Thank you and goodbye.